Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki Siregar dengan NIM 2314010170. Baik, kali ini kita akan mengkaji ataupun membahas tentang Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29, yang mana nanti kita akan membacakan ayatnya dan kita artikan per ayat, dan kita akan rangkum sebenarnya apa makna ataupun kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Baik, pertama-tama kita bacakan dulu ayatnya dari ayat 23 sampai ayat 29 dari Quran Surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Sadaqallahul azim, yang mana artinya, dan perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, dan demikianlah kami palingkan dari dirinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia ataupun Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya ataupun baju Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dan perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dan Nabi Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang,
Dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Jadi ayat ini menceritakan salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf pada masa itu. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Nabi Yusuf itu merupakan seorang nabi yang tampan rupawan. Jadi ketika itu ketika Nabi Yusuf berada di rumah majikannya yang bernama Al-Aziz di Mesir. Jadi waktu itu datanglah istri majikannya ini ke kamar Nabi Yusuf dan menutup semua pintu. Jadi ketika itu istri majikannya ini merayu dan mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat. Jadi ketika itu Nabi Yusuf menolak mentah-mentah dan seraya berkata, aku berlindung kepada Allah. Karena kesal dengan penolakan Nabi Yusuf ini, sehingga istri majikannya ini memaksa Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat. Nah, jadi ketika itu karena penolakan Nabi Yusuf ini dan paksaan dari istri majikan ini, dia menarik jubah ataupun baju Nabi Yusuf dari belakang sehingga sobek baju Nabi Yusuf dari belakang. Jadi ketika itu datanglah majikan Nabi Yusuf yang bernama Al-Aziz ini. Jadi ketika itu majikannya ini ataupun suami dari perempuan ini melihat kejadian itu, sehingga karena takut ketahuan oleh istri majikannya ini, ia memberikan fakta seraya berkata kepada Al-Aziz ini, si Yusuf telah merayuku dan mengajakku untuk berbuat maksiat. Nah, jadi ketika itu Nabi Yusuf menolak atas pernyataan istri dari majikannya ini. Seraya berkata bahwasanya istri mula ataupun perempuan tuanlah yang mengajak ataupun yang merayuku untuk berbuat maksiat. Nah, jadi waktu itu ada seorang keluarga dari perempuan ini ataupun istri dari majikannya ini sebagai saksi. Jadi ia mengatakan jika ada sobekan di baju Nabi Yusuf di bagian depan, maka Nabi Yusuflah yang bersalah. Nah, jadi ketika ada sobekan di belakang, maka si Nabi Yusuflah yang benar. Jadi ketika itu kebetulan yang sobek ini ataupun baju Nabi Yusuf yang sobek ini di bagian belakang, sehingga terlihatlah yang bersalah adalah istri majikannya ini ataupun istri dari Al-Aziz. Jadi ketika itu si Al-Aziz ini ataupun suami dari perempuan ini tidak terlalu mempermasalahkan ini, dan ia berkata kepada Nabi Yusuf untuk merahasiakan dan tidak menceritakan kepada orang lain untuk menjaga kehormatan keluarganya. Jadi itulah kisah ataupun makna yang terkandung di dalam Quran surah Yusuf ayat 23 ayat 29. Jadi ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang mana ketika itu Nabi Yusuf telah diberikan oleh Allah ujian. Nah, jadi ini salah satu ujian yang besar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf waktu itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.